warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, malam hari ini kita kajian kita tafsir Al-Jalalain. Kita sampai di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 115. Kita terlebih dahulu Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wassyuhada wassalihin, wal masyayikhina fiddin, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa nazala lamma ta'ana al-yahud fi naskhil qiblah aw fi salatin nafilah ala rahilah fi safar haitsu tawajjahta. Ayat ini walillahil masyriq wal maghrib, artinya dulu walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ke arah manapun kalian menghadap, maka di situ kalian akan menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Apa sebabnya ayat ini kok bisa seperti ini? Sebabnya apa? Bunyinya kok bagi Allah, milik Allah timur dan barat. Kemanapun kalian menghadap, maka kalian akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini turun, salah satu pendapat mengatakan ketika orang-orang Yahudi mereka komplain terhadap dipindahnya kiblat. Loh kok dipindah? Iya. Orang Islam pertama dulu, awal-awal kaum muslimin itu sholatnya enggak menghadap ke Ka'bah. Pertama dulu orang sholat itu menghadapnya ke Palestina.
menghadapnya ke Baitul Maqdis, enggak ke Ka'bah, tidak ke Mekah. Itu pertama. Saya rasa yang ada depan saya ini tidak pernah ada yang mengalami, ya. Tak ada lah, masih muda-muda semua sini. Jadi dulu itu sholatnya menghadap ke Palestina, bukan ke Mekah. Makanya di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain masjid dua kiblat. Bukan maksudnya sholat boleh menghadap ke sana boleh, ke sini boleh, tak gitu. Masjid dua kiblat itu kenapa? Karena ketika Rasulullah dan para sahabat sholat zuhur pada waktu itu, di situ ketika tengah-tengah sholat, Rasul dan sahabat di tengah-tengah sholat, tiba-tiba ayat tahwil kiblah, ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, itu perintah turun persis ketika sedang sholat. Jadi Rasulullah sholat zuhurnya itu separuhnya menghadap ke sana, ketika perintah mengalihkan kiblat itu turun, waktu di tengah-tengah sholat wahyunya turun, maka Rasulullah berputar menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Para sahabat yang jadi makmum berputar juga di tengah sholat, nggak membatalkan sholatnya, langsung. Jadi sholat zuhur pada waktu itu separuh menghadap ke Palestina, separuh menghadap ke Ka'bah. Maka di situ itu terjadi di masjid yang sekarang disebut Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain itu persis yang di sebelah sananya itu Palestina, Baitul Maqdis. Yang sekarang, yang arah sekarang itu yang menghadap ke Ka'bah atau ke Mekah. Jadi orang-orang Yahudi komplain, nggak suka dia kiblat tuh kok dipindah ke Ka'bah, ke Mekah, nggak suka. Orang Yahudi lebih suka orang Islam ini sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Kalau menurut mereka itu Yerusalem. Kenapa? Karena mereka menganggap orang Islam ini ternyata dia sholatnya pun ngadap ke kota suci kami juga, katanya. Karena mereka mengakui Baitul Maqdis itu kota suci mereka. Jadi mereka bangga. Jadi Rasulullah itu memang lama, Rasulullah ini sudah kepingin kiblat itu dipindah, ya. Sudah Rasulullah SAW kepingin kiblat itu dipindah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Jadi ketika itu betul-betul dipindah, orang-orang Yahudi komplain, nggak suka dia, nggak suka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan walillahil masyriqu wal maghrib. Punya Allah, timur barat tuh punya Allah. Kemanapun kalian menghadap, maka di situ kalian akan bertemu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Wong barat tuh punya Allah, timur punya Allah, semua punya Allah. Ngapain kalian komplain? Gitu maksudnya. Terserah Allah. Mau nak menghadap ke Palestina, nak menghadap ke Mekah, itu urusan Allah. Kalian ngapain nak komplain? Walillahil masyriqu wal maghrib. Jadi orang Yahudi ini dia tak suka Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin pada waktu itu memindahkan kiblatnya. Waktu kiblat ke Palestina, ke Baitul Maqdis, bangga orang-orang Yahudi. Orang Islam pun menghadap juga ke kota suci kami. Makanya Rasulullah ini kepingin pindahlah kiblat ini, pindahlah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama wa wali wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad, takul wajhika fis sama, selalu menengadah ke langit. Ngapain? Rasulullah menunggu wahyu, ya Allah, kapanlah kiblat ini dipindah ke Mekah? Kapan? Akhirnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, perintah, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perintah dari Allah. Kemudian itu telah terjadi ketika sholat zuhur itu tadi. Jadi orang Yahudi akhirnya semacam tak suka, sakit hati, begitu.
Innallaha wasi'un alim. Walillahil masyriq wal maghrib ay al-ardu kulluhu kullaha ay al-ardu kulluha li'annahuma nahiyatuha wa aina ma tuwallu wujuhakum fis salati bi amrih fasamma hunaka wajhullah qiblatun allati radiyaha. Jadi kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian ketika kalian salat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, waktu ke Baitul Maqdis berarti kalian menghadap kepada Allah, kemudian Allah pindahkan, disuruh pindah ke Ka'bah, ke Mekah menghadapnya, maka di situ juga kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatama wajhullah kiblatu allati radiha, itulah kiblat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fatama wajhullah innallaha wasi'un alim yasau fadlu kulli syai'. Sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. Alimun bitadbiri khalqihi, Allah Maha mengetahui tentang pengaturan hamba-hambanya. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Orang-orang Yahudi berkata, wa qalu takhadallahu walada. Orang-orang Yahudi berkata, Yahudi dan Nasrani, biwawi wa duniha ay al-yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, wa man zama anal malaikata banatullah ittakhadallahu walada. Jadi mereka ini kan menganggap malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Orang Yahudi gitu. Jadi malaikat itu dianggap anak-anaknya Allah, anak-anak perempuan gitu. Itu orang Yahudi. Makanya wa qalu takhadallahu walada, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Mengambil anak, ya. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard mulkan wa khalqan wa abidan. Maha suci Allah dari mengambil anak itu tadi, mempunyai anak. Enggak mungkin Allah punya anak. Jadi menurut kepercayaan mereka yang dipelencengkan, mereka itu menganggap Allah itu punya anak, yaitu anak-anak perempuan, yaitu adalah para malaikat. Ballahu ma fis samawati wal ardi mulkan wa khalqan wa abidan. Jadi tetapi milik Allah semuanya yang di langit dan yang di bumi. Kerajaan apa, makhluk semuanya, hamba semuanya. Wal mulkiyatu tunafil wiladah wa ubira bima tagliban lima yaqil. Jadi semuanya itu milik Allah. Makhluk apa semuanya itu milik Allah, bukan ada anak Allah di situ, tidak. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai orang-orang Yahudi nganggap malaikat itu perempuan. Ini orang yang tak paham nganggap malaikat itu laki-laki. Saking awamnya orang menganggap malaikat itu laki-laki, haram hukumnya. Haram hukumnya menganggap malaikat itu laki-laki. Beda tipis dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bilang malaikat itu perempuan. Ini dia bilang laki-laki pula. Apa bedanya? Nah, cuma orang-orang Yahudi bedanya, mereka menganggap malaikat itu anak-anak wanita, anak-anak perempuannya Tuhan, anak-anak perempuannya Allah. Itu Yahudi. Kullun lahu qanitun, kullun lahu qanitun muti'una
kullun bima yuradu minhu wa fi taglibunil aqil. Jadi semuanya yang ada di langit dan di bumi ini semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu qanitun. Semua yang di langit yang di bumi ini semua mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allah ini Tuhan Maha Kuasa, kita ini hambanya, makhluknya. Kita ini apa terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak komplain? Tapi insya Allah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard mujiduhuma la ala misalin sabaqa. Badi itu artinya mewujudkan. Allah yang mewujudkan langit dan bumi. Kalau badi itu maksudnya apa? Badi itu mewujudkan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kalau ada orang perusahaan mobil bikin mobil, mesti dia tuh niru. Ada mobil sebelumnya dia niru, cuma tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah itu aja. Aksesorisnya ganti gini, bodinya bengkokkan sedikit, ini kan sedikit. Itu bukan badi namanya. Tapi kalau badi'us samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Memang betul-betul diciptakan dari awal. Kalau kita ini biasanya cuma nyontoh aja. Bisa nyontoh. Bikin robot pun nyontoh. Kenapa bikin robot harus berkaki dua macam manusia? Kenapa? Bentuk lain kan bisa. Istilahnya ya karena nyontoh itu tadi, nyontoh. Kemudian wa idza qada amron, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, menghendaki mewujudkannya, ai ijadaha, fa inna ma yaqulu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu hanya cukup mengucapkan kun fayakun. Jadilah, fayakun maka jadi. Kalau nak bikin sesuatu, jadilah maka jadi. Kalau kita susah nak bikin lontong pecal, kun fayakun mana jadi. Cari pucuk ubi, masak air, hidupkan kompor, ini sambal, cari kacang, ruwet. Baru nak bikin lontong pecal, dah susah. Banyak cincong, banyak cerita, banyak cara. Allah bikin manusia, bikin langit, bikin bumi. Kun, jadilah. Fayakun maka jadi. Orang Allah itu maha kuasa. Macam tak terpikir, macam mana ya, tak usah dipikir lah. Bikin pusing ya. Tak usah dipikir, usah. Sekarang tengok kita, orang nak bikin kecap aja tuh mulai dari kedelai, ditanam, dipupuk, dipanen, dididikan, dijemur, bawa ke sini ke sini. Nak jadi bikin kecap satu botol tuh bukan main, prosesnya lama. Itu baru kecap. Allah kun fayakun. Jangan kita berpikir Allah Subhanahu wa taala tuh menciptakan Nabi Adam macam manusia bikin patung. Jangan berpikir demikian. Allah tuh maha kuasa. Macam orang bikin tembikar, set dibentuk ya, pahat ini. Lah kalau kayak gitu kapan jadinya? Kan? Allah kun fayakun. Jadi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi fa huwa yakunu. Wa fi qira'ati bin nasbi jawaban lil amri.
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون ay kufaru Makkah lin Nabi, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh, nggak faham, tidak tahu, ay kufaru Makkah, itu orang-orang kafir Mekah pada waktu itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula yukallimunallah, laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Jadi orang-orang kafir Mekah pada waktu itu bilang dengan Rasulullah, cobalah kalau Allah itu berbicara langsung dengan kami, katanya. Cobalah, aku kepingin, kami ini kepingin nih Allah ini langsung bicara dengan kami, kontan, langsung seperti manusia dengan manusia, maunya gitu. Orang-orang kafir Mekah pada waktu itu, dia mau mengatakan, menyampaikan itu, disampaikannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Autatina ayah. Karena kenapa? Annaka rasulu, kamu kan rasulnya. Jadi mintalah Allah itu biar ngomong langsung kepada kami, langsung. Ngapain muter-muter pakai rasul segala, langsung aja, kenapa? Gitu. Laula yukallimunallahu ta'tina ayah. Langsung. Au ta'tina ayah mimma qtarahnahu ala sidqihi, atau kasihlah kami itu satu bukti ayat yang menunjukkan bahwa kau ini betul, kau ini nabi, Allah subhanahu wa ta'ala itu betul. Itu permintaan orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim tashabat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Begitulah orang-orang sebelum mereka itu pun berkata begitu juga, minal kufaril umam al-madiyah li anbiyaihim, yaitu orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada para nabi-nabi di umat-umat sebelumnya. Jadi orang-orang kafir sebelumnya pun gitu, dia minta mana Allah, kami nak tengok. Nah, itu orang kafir. Umatnya Nabi Muhammad, cobalah biar Allah bilang langsung lah, ngomong langsung dengan kami. Begitulah dulu orang-orang kafir umat terdahulu pun begitu juga kepada para nabinya. Tashabahat qulubuhum mithla qaulihim tashabahat qulubuhum. Jadi mereka ngomongnya seperti perkataan mereka itu. Tashabahat qulubuhum fil kufri wal inat fi tasliyatin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka itu serupalah, samalah tuh orang-orang kafir dulu dengan kafir zaman Rasulullah. Sama diingkar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat ya'lamuna annaha ayatun fayu'minun. Sungguh kami telah menerangkan ayat-ayat, maksud bukti-bukti kebenaran itu bagi orang-orang yang beriman. Waqtirahu ayatin maha ta'annutun. Nah, jadi sebetulnya masalah kebenaran Rasulullah itu sudah ada tanda-tandanya, sudah ada bukti-buktinya, seperti umat-umat terdahulu. Nabi Musa juga udah ada mukjizatnya, ya membelah laut, tongkat jadi ular. Pokoknya nabi-nabi terdahulu sudah ada buktinya semuanya. Nah, ada mukjizatnya menunjukkan kebenaran. Bukan tak ada buktinya, dasar orang kafir.
Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutusmu ya Muhammad. Ini kata Allah. Bil haqqi bil huda, dengan membawa kebenaran, dengan membawa petunjuk. Basyiran wa nadhira. Man ajaba ilaihi bil jannah, menjadi pemberi kabar gembira. Wa nadhira, dan menjadi orang yang memberikan peringatan. Man lam yujib ilaihi bin nar, ya, memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah, diberi peringatan tentang neraka nanti di akhirat. Basyiran wa nadhira, kabar gembira. Bagus, kalian iman surga, kalian tak iman neraka. Nadhiran, awas kalian kalau tidak beriman, neraka jahanam. Itu namanya nadhiran. Basyiran itu memberi kabar gembira. Wala tus'alu an ashabil jahim ya Muhammad. An-nar ay al-kuffar ma lahum lam yu'minu inna ba'alikal balagh wa fi qira'atin bijazmin tas'al nahyan. Engkau wahai Muhammad tidak akan ditanya tentang para penghuni neraka jahim, tentang penghuni neraka neraka jahim atau an-nar, neraka. Itu orang-orang kafir itu, maksudnya tak ditanya kenapa, malahum lam yu'minu, kenapa kau mereka enggak beriman, kenapa? Kamu tidak akan ditanya begitu wahai Muhammad, kata Allah. Enggak akan ditanya kamu. Itu bukan tugas kamu. Maksudnya untuk supaya mereka ini iman itu bukan tugas. Innama alaikal balagh. Cuma tugasmu itu hanya menyampaikan saja. Masalah hidayah itu Allah yang ngasih. Engkau tak tanggung jawab. Yang penting aku sampaikan. Masalah hidayah itu bukan punya aku. Kalau punya aku kasih engkau satu. Aku tak punya. Tugasku saja cuman aja namanya mubaligh, menyampaikan aja, sampaikan aja, yang terima silakan, dapat hidayah dari Allah, alhamdulillah. Tugasnya masing-masing. Tugasnya Nabi menyampaikan. Jadi engkau Rasulullah nanti di akhirat tidak akan ditanya, pertanggungjawaban sama Allah. Muhammad, ngapa nih orang-orang kau pada kafir semua ini masuk neraka gini? Kenapa? Kamu tidak akan ditanya seperti itu. Tugasmu hanya menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan, sudah menyampaikan, tugas sudah selesai. Wa innaka lah tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Gak bisa. Kita suka betul dengan orang itu, aku berharap biarlah dia dapat petunjuk, kasihan betul gini nih. Tak bisa ya, tak bisa. Bukan kita, tugas kita. Kadang-kadang orang yang di luar dugaan dia pula dapat hidayah. Yang ini macam kita perjuangan habis-habisan, ternyata tak ada guna. Pegeram lah gitu, orang ini memang lah dasar lah apalah. Hidayah itu bukan kau punya, Allah yang punya. Tugasmu menyampaikan, sudah. Tak usah kau sakit hati, terserah dialah. Itu Allah yang ngatur. Kita ini ibadah aja tuh. Menyampaikan itu ibadah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda. Lan ini kalau lan secara bahasa Arab berbeda dengan lam. Lam ini artinya tidak, lan juga tidak. Cuma bedanya apa? Kalau lan ini artinya kalau di Indonesia kan enggak bakalan, pokoknya selama-lamanya. Kalau lam itu tidak. Jadi kalau lan ini terus, walan tarda ankal yahudu, enggak bakalan. Itu bahasanya yang paling tepat. Enggak bakalan, sampai kapanpun orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho dengan engkau. Pakai lan. Kalau lam, orang Yahudi tak akan ridho. Mungkin suatu saat
tu dia nanti ridha. Ini tidak, Allah pakai lan. Jadi tidak akan pernah ridho sampai kapanpun. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kapanpun kepadamu, hatta tattabi'a millatum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Kalau engkau belum ikut agama mereka, mereka itu tak akan ridho sampai kapanpun. Ini Al-Quran, ini bukan apa kata-kata biasa, wahyu Al-Quran sudah dijamin, sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Walan tarda ankal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatum aidinahum, yaitu agama mereka. Nah, kalau orang dah masuk agama mereka, dia baru ridho, dia baru suka lah. Kalau tak ada cerita. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya hidayah Allah, yaitu Islam, huwal huda wa ma'adahu dhalal, itu adalah hidayah sesungguhnya, selain itu adalah kesesatan. Jadi kul inna hudallahi huwal huda. Cobalah kalau kita tak pakai ngaji tafsir, kita pakai arti apa adanya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk. Apa maksudnya ini? Karena kita berpijak kepada teks saja. Tetapi kalau ulama mufassirin, mereka ini menulis ini sudah ada referensinya. Dari hadis ini, dari hadis ini, dari hadis ini, dari hadis ini. Oh, ini yang dimaksud. Ini. Kemudian kesimpulannya ditulis di situ. Enggak hadisnya disebutkan semua. Oh, tebalnya luar biasa. Jadi yang qul inna hudallah, katakan sesungguhnya petunjuk Allah yaitu Islam. Huwal huda, itu adalah petunjuk yang betul-betul petunjuk hidayah. Maksudnya yang selain Islam berarti dhalal, sesat. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sungguh jika engkau mengikuti ahwa'ahum, yaitu hawa nafsu mereka, allati yad'unaka ilayya fardhan ba'da alladhi ja'aka minal ilmi minal wahyi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, maksudnya apa? Maunya mereka Yahudi Nasrani apa? Supaya kaum muslimin mengikuti agama mereka. Kata Allah, wala ini tabata, sungguh jika kalian mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka itu, maksudnya kok ikut agama mereka. Kok kalian ternyata kok ikut mereka, ikut agama mereka, hatta tattabi'a millatahum, kalian mengikuti agama mereka. Mana ni? Ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu minal ilmi, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang wahyu dari Allah, kalian kok tetap mau milih agama mereka, tetap memilih ikuti mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Malaka minallahi min waliyyin, maka tidak ada bagimu dari Allah Subhanahu wa taala min waliyin yahfaduka, itu orang yang bisa menjagamu, wala nasir, dan juga tidak ada penolong. Kalau kau dah murtad, tak ada cerita yang nolong, siapapun tidak pernah ada yang bisa menolongmu. Yamna'uka minhu.
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, yatluna haqqa tilawati, mereka membaca Alkitab tersebut dengan sebenar-benar membacanya. Yaqra'unahu kama unzil, dibaca seperti apa waktu Alkitab itu diturunkan. Macam mana Alkitab itu dulu diturunkan, dibaca seperti itu. Asli. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka itu beriman kepada Alkitab tersebut. Nazalat fi jamaah qadimu minal habasyah wa aslamu. Jadi ini ayat ini turun pada satu kelompok jamaah dari Habasyah. Mereka pengikut Alkitab, tapi Alkitab yang betul-betul original. Dia telah membaca Alkitab seperti waktu Alkitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia datang dari Habasyah, dia ketemu dengan Rasulullah, wa aslamu, mereka langsung masuk Islam. Kenapa? Di kitab Alkitab kami sudah ada kok. Ya tinggal kami ngikut aja lagi lah. Sedangkan yang tidak mengikut itu kenapa? Karena membaca Alkitabnya tidak seperti Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi tahrif. Terjadi perubahan. Hanya ketika ketemu Nabi Muhammad susah nak iman. Kalau yang dari Habasyah ini memang dia betul-betul membaca Alkitab yang original, sehingga tidak ada tabrakan antara Alkitab dengan Al-Quran. Nggak ada tabrakan. Ketemu Rasulullah langsung Islam, ikut Islam. Jadi ulaika yu'minuna bih, mereka itu yang beriman kepada Alkitab tadi. Jadi yatlunahu haqqa tilawati, dia betul-betul membaca Alkitab itu dengan sebetul-betul bacaan seperti waktu Al-Quran itu Alkitab itu diturunkan. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kafir terhadap Alkitab tadi, al-mu'ta ay yuharriqaha. Jadi ada sebagian orang yang kafir tidak percaya dengan Alkitab yang asli itu. Jadi mereka itu justru ketika didatangkan kepada mereka, mereka bakar yang asli, dibakar oleh mereka. Itu namanya wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang akan rugi, lima sirihim ilan nari al mu'abbadati alaihim, karena mereka akan tujuan kembali mereka adalah neraka jahanam, ya, neraka jahanam, neraka yang abadan abada mereka akan berada di dalamnya. Jadi kitab yang asli, Alkitab yang asli tambah diingkarin, tambah dibakar. Ini masalah bagi mereka. Di akhirat akan menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.